sudah berbulan-bulan, bahkan bisa dikatakan sudah bertahun-tahun, ruang publik kita tidak lagi dihantui oleh berita tentang plus mutasi. Tapi suka tidak suka, sengaja tidak sengaja, mau tidak mau, hari-hari belakangan ini kita dipaksa kembali untuk menyimak rangkaian warta tentang orang yang sampai hati tidak cukup mengisi korbannya, tidak cukup bagi dia mencabut korbannya, tapi harus disusul dengan tindakan tubuh korbannya. Menakutkan sekaligus menyedihkan. Tapi saya tidak habis pikir, kenapa kemudian masyarakat berbondong-bondong memunculkan pertanyaan, bagaimana ya cara menghentikan aksi mutilasi? Pertanyaan salah kaprah, pertanyaan yang tidak pada tempatnya. Persoalannya bukan pada Terus terang ya, saya sudah bertahun-tahun menolak dikirimi foto-foto tentang momen ibadah kurban ketika hewan-hewan, entah itu sapi, entah itu kerbau, entah itu kambing, disembelih. Saya menolak tayangan-tayangan semacam itu. Tapi gilanya, ada orang yang bukan bicara tentang bagaimana menghabisi sapi, menghabisi kambing, menghabisi domba, bukan. Tapi menghabisi manusia, kemudian tubuh korbannya. Ampun, sulit bagi saya untuk membayangkan ada orang yang sanggup melakukan perbuatan sebiadab itu. Namun kalau kita telusuri kembali lini masa, apa boleh buat ya? Ternyata aksi dalam kurung aksi mutilasi memang sama sekali tidak bisa lepas dari sejarah peradaban kita. Konon dulu misalnya di zaman Majapahit, mereka-mereka yang dianggap sudah melakukan perbuatan makar, mengkhianati kerajaan, akan dipajang di tempat umum, di lapangan terbuka, diikat sedemikian rupa, lantas di sisi kanannya disediakan pisau kecil. Untuk apa? Siapapun yang melintas di lapangan itu dipersilahkan untuk menggunakan pisau kecil itu, lalu tubuh sang pengkhianat. Itu kan contoh mutilasi. Karena itu tadi saya katakan, saya sebetulnya benci mengatakan ini. Saya tidak lagi mau melihat atau membaca berita-berita tentang aksi kekejaman semacam ini. Tapi ya ternyata sejak dulu kita sudah tanda petik terbiasa menyimak pemberitaan, mencatat dalam buku sejarah kenyataan-kenyataan mengerikan semacam itu. Tapi saya apa boleh buat tetap harus mengatakan, saya tidak habis pikir juga ketika masyarakat termasuk personil penegakan hukum mengajukan pertanyaan ke saya yang bunyinya begini. Bagaimana ya caranya agar kita bisa menghentikan aksi mutilasi? Loh, ini pertanyaan yang salah kaprah. Mutilasi memang keji, memang sadis, memang biadab, memang brutal, dan memang berikutnya. Tapi jangan salah, mutilasi tidak akan terjadi kalau tidak ada pembunuhannya. Jadi pokok persoalannya, pokok kejahatannya, pokok pidananya bukan pada mutilasinya tapi pada pembunuhannya. Karena itu harus diluruskan. Pertanyaan yang semestinya diangkat bukanlah bagaimana menghentikan mutilasi, tapi bagaimana menghentikan orang membunuh orang lain. Bagaimana menghentikan pembunuhan, itu pertanyaan pokok, pertanyaan induk yang semestinya kita diskusikan. Kalau tidak ada pembunuhan, maka tidak akan ada mutilasinya. Jadi dibalik ya. Nah, itu satu hal. Yang kedua, saya juga agak sulit bernalar ketika sebagian kalangan langsung menyebut kasus semacam yang terjadi di Padang Pariaman oleh warga bernama Wanda atau Koye ini sebagai femisida. Femisida adalah pembunuhan yang dilakukan terhadap perempuan. Barangkali bisa disetarakan sebagai sebuah aksi kebencian, bahwa ada orang-orang tertentu yang begitu bencinya, begitu muaknya, begitu antipatinya terhadap kaum Hawa, sehingga tega membunuh kaum Hawa sebagai sasaran kejahatannya. Memang dalam kasus semisal di Padang Pariaman, jumlah korbannya 3 orang.
Ketiga-tiganya berjenis kelamin perempuan. Saya merasa takut sekaligus merasa pilu menyimak pemberitaan tentang rangkaian pembunuhan berantai di Sumatera Barat itu. Tapi saya mempertanyakan ketepatan penggunaan istilah femisida. Kita samakan persepsi ya. Kata femisida baru bisa kita gunakan kepada situasi di mana memang sengaja mengincar seseorang berdasarkan jenis kelamin orang itu. Saya misalnya bisa disebut sebagai pelaku femisida ketika mengincar si A karena si A adalah perempuan. Ketika saya mengincar si B karena si B adalah kaum Hawa. Ketika saya mengincar si C juga karena si C adalah seorang perempuan. Jadi tidak ada motif lain, tidak ada pemicu lain, tidak ada latar belakang lain. Saya menghabisi seseorang karena jenis kelamin orang itu. Ini yang bisa disebut sebagai femisida. Ini pula yang saya yakini bisa dikategorikan sebagai pembunuhan yang dilatar belakangi oleh kebencian. Kejahatan yang dilatar belakangi oleh kebencian atau hate crime. Tetapi ya tentu saja polisi harus investigasi ya. Namun seandainya, sekali lagi seandainya, dalam kasus pembunuhan berantai di Padang Panjang itu, aksi didahului oleh pemicu, kecemburuankah, sakit hatikah, masalah utang piutangkah, atau konflik-konflik interpersonal lainnya, maka ada pemicu kan ya? Ada penyebab kan ya? Kenapa si Koye sampai kemudian membunuh korban A, korban B, dan korban C? Kalau pembunuhannya ada faktor pemicu atau ada latar belakang semacam itu, maka ini sesungguhnya adalah tindak pembunuhan biasa, bukan femisida. Artinya, si Koye membunuh si A bukan karena jenis kelamin si A, bukan. Tapi karena adanya pertikaian yang mendahului sehingga Koye mungkin naik pitam, kehilangan kesabaran, lalu menghabisi si A yang memang kebetulan berjenis kelamin perempuan. Begitu pula terhadap korban si B maupun terhadap korban si C. Ada cekcok, ada perang mulut, mungkin ada perasaan sakit hati yang disebabkan oleh satu pihak kepada pihak lain sehingga terjadi benturan fisik mengakibatkan kematian. Lagi-lagi ini pembunuhan memang menyedihkan, ini memang menakutkan, tapi dengan situasi atau kronologis seperti itu, saya sebut ini juga sebagai pembunuhan biasa, bukan femisida. Kecuali kalau si Koye lagi-lagi membunuh si A, si B, si C, dan mungkin ada korban-korban lainnya, semata-mata karena mereka itu adalah perempuan, nah itu baru bisa disebut sebagai femisida. Jadi, ayo berikan garis bawah. Lebih cermat, lebih hati-hati, lebih terukur dalam menggunakan istilah femisida. Itu masalah yang juga perlu diluruskan dalam persepsi khalayak luas. Termasuk persepsi teman-teman di lembaga penegakan hukum. Persoalan berikutnya, konon dari salah satu media yang saya baca, si Koye ini atau Wanda ini akan dikenakan pasal 340. Artinya pasal pembunuhan berencana. Silakan saja, bagus juga sih kalau orang yang sudah melakukan pembunuhan semacam ini, orang yang terus-menerus bisa membawa teror bahkan ketakutan pada kita semua, dijatuhi hukuman maksimal berupa hukuman mati, saya setuju. Atau mungkin hukuman seumur hidup. Selama-lamanya, tidak ada pengampunan, tidak ada belas iba. Sekali orang ini dimasukkan ke penjara, dia akan hidup dan mati selamanya di dalam sel penjara. Saya setuju juga. Tetapi, nah ini terutama bagi teman-teman nih di Polres Padang Panjang, untuk memastikan apakah ini 338 alias pasal pembunuhan dalam kurung, ya sebutlah pembunuhan biasa, ataukah ini pasal 340 pembunuhan berencana, polisi dan nantinya jaksa harus bisa meyakinkan hakim bahwa dari sudut pandang psikologi forensik, sebuah perbuatan kejahatan yang berencana termasuk pembunuhan berencana ditandai oleh keberadaan 4 unsur di kepala si pelaku. Jadi cek, silakan bongkar isi kepala si Koye ini. Pertama, ada tidak unsur target? Artinya, si Koye sejak awal memang sudah mengincar hanya si A lah, hanya si B lah, dan hanya si C lah yang akan dia jadikan sebagai sasaran aksi kejinya. Dengan kata lain, si A, si B, si C jadi korban bukan karena ketidaksengajaan, bukan karena meleset, bukan. Tapi sejak awal, si Koye, si Wanda, si pelaku sudah sungguh-sungguh menentukan
siapa target spesifiknya yang akan dicabut nyawanya. Unsur pertama ya, target. Yang kedua, insentif, manfaat. Apa ya kira-kira manfaat yang sudah terpikir di dalam benak si koye ini ketika dia akan mengisi korban-korbannya? Mungkin mendapatkan harta, mungkin mendapatkan apapun lah itu. Intinya dia sudah berpikir tentang harta, tentang kepuasan batin, tentang manfaat apapun yang ingin dia dapat dengan cara menghadapi korbannya. Itu unsur kedua, insentif. Yang ketiga, instrumen, resources, sumber daya. Maksudnya begini, seorang pelaku kejahatan berencana, termasuk pelaku berencana, dia sudah menimbang-nimbang, dia akan menggunakan instrumen apa ini untuk menghabisi korbannya. Apakah menggunakan badik, ataukah memasukkan racun, ataukah memakai tali, ataukah memakai bom, atau apapun itu. Artinya, dia sudah secara selektif menentukan instrumen, sumber daya yang akan dia manfaatkan seefektif mungkin untuk mencapai target kejahatannya, yaitu hilangnya nyawa korban. Resources atau sumber daya atau instrumen lainnya bisa berupa waktu. Artinya, mari kita bayangkan si koye ini sudah menimbang-nimbang. Dalam 24 jam sehari, 7 hari seminggu, kira-kira dia akan melancarkan aksi jahatnya itu pada hari apa, jam berapa, juga lokasinya. Lokasinya di mana? Ada juga kemungkinan melibatkan orang lain, temankah atau apapun itu, yang juga bisa dia jadikan sebagai sumber daya guna mendukung aksi kejahatan yang sudah dia rencanakan itu. Yang terakhir, unsur yang keempat, yaitu resiko. Jangan salah, pelaku kejahatan yang profesional atau setidaknya pelaku kejahatan yang sudah terlatih, atau lebih rendah lagi, pelaku kejahatan yang berencana, dia sudah berpikir jangka panjang tentang resiko apa yang akan dia alami, tentang konsekuensi apa yang harus dia tanggulangi. Karena itu, seorang pelaku berencana tidak secara impulsif tiba-tiba melancarkan aksi jahatnya, tidak. Tapi dia juga sudah berpikir tentang bagaimana ya caranya untuk mengelabui otoritas penegakan hukum. Bagaimana ini cara untuk lolos dari pertanggungjawaban pidana? Merusak CCTV, menghilangkan barang bukti, mempengaruhi para saksi, hengki-pengki dengan polisi. Apapun hal yang terpikir, yang sudah dia rencanakan, lalu dia lakukan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum, itu terkait dengan unsur keempat, yaitu resiko. Kalau 4 unsur tadi, target, insentif, sumber daya, dan resiko, terbukti ada di kepala koye sebelum dia melancarkan aksi jahatnya, dan 4 unsur itu tersedia keseluruhannya dalam kurung kumulatif, maka pada momen itulah polisi, jaksa nantinya bisa menggunakan pasal 340, yaitu pasal pembunuhan berencana. Namun sebaliknya, kalau dari 4 unsur tadi yang tersedia hanya sebagian, entah 1, entah 2, entah 3, pemunculan beberapa unsur itu baru ada setelah koye melancarkan aksinya, maka itu bukan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana, 4 unsur tadi harus sudah tersedia secara keseluruhannya sebelum koye melancarkan aksi bejatnya. Jadi clear ya, pokok persoalan pada kasus Padang Panjang bukan pada mutilasinya, tapi pada pembunuhannya. Berikutnya, pokok persoalan kasus kejahatan yang dilakukan oleh koye tampaknya belum tentu femisida, tapi pembunuhan biasa. Dan yang ketiga, apakah ini merupakan pembunuhan 338 ataukah pembunuhan berencana 340? Silakan dicek isi kepala si koye. Target, insentif, sumber daya, resiko ada, terbukti, pantas sudah kirim orang ini ke liang lahat secepatnya.